Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hayati. Saya dari STI Riyadul Jannah, Fakultas Tarbiyah, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fikih 4 tentang bab munakahat. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini ada pengertian fikih munakahat. Fikih secara terminologi dalam bahasa Arab yakni yang sering dipakai dalam sehari-hari, yang mana berarti paham. Bila kata fikih dihubungkan dengan kata munakahat, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliyah fur'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Menurut ilmu fikih, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya ada dasar fikih munakahat. Di sini, perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli terlihat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Di sini sebagai dasarnya ada Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu Muhammad dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Pensyariatan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad, yakni Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan. Banyak sekali ayat-ayat yang memperkuat tentang dasar hukum fikih munakahat ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang artinya barang siapa yang suka kepada syariatku maka hendaklah mengikuti sunnahku, yaitu perjalananku, dan termasuk sunnahku adalah nikah. Selanjutnya ada hikmah menikah. Nah, pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Pernikahan juga dapat melahirkan keturunan yang baik. Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara. Pernikahan juga dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita. Pernikahan dapat menjauhkan dari perzinahan. Hikmah secara psikologi, sosiologi, dan kesehatan ini saya mengutip dari Said Sabit. Yang pertama, menurut beliau mengatakan sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menurut adanya jalan keluar. Menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Nah, yang mana diperkuat ya di sini dengan kutipan beliau, disinilah naluri sebagai kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat yang baik yang dapat menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Selanjutnya, secara sosiologi, kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan. Dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia. Selanjutnya, hikmahnya yaitu bagi seorang perempuan dan laki-laki yang menikah, ia akan menyadari sebuah tanggung jawab sebagai istri, ayah, mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan bagian ini yaitu tentang kesehatan. Hikmahnya ketika menikah, selain memiliki pendamping hidup yang bisa menemani suka ataupun duka, menikah dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan yang dipercaya dapat meningkatkan angka harapan hidup atau memperpanjang umur. Nah, hal ini dapat dicapai jika keduanya antara suami dan istri saling mendukung untuk menerapkan gaya hidup sehat, seperti menjaga kesehatan mental. Dengan menikah juga bisa mengurangi depresi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih munakahat. Nah, ada 3 ruang lingkup yang menahidbah, yaitu meminang, ada akad nikah, dan talak. Nah, meminang ini sering dikatakan sebelum melakukan pernikahan ya. Seringkali banyak orang yang melakukan pinangan terlebih dahulu sebagai sebuah ikatan untuk calon suami dan calon istrinya nanti. Selanjutnya,
Khitbah seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Nah, di sini dalam khitbah disunahkan melihat wajah yang akan dipinang. Tujuan adanya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seorang laki-laki untuk menjalin hubungan yang mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh orang lain. Selanjutnya yaitu nikah. Nikah ini merupakan suatu perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diperkuat oleh dalil nakli yakni Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Di dalam nikah ada syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama, ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah. Ya, wali nikah ada dua macam. Yang pertama wali nasab, ada yang wali hakim. Wali nasab ialah wali yang mempunyai tali pertalian darah dengan mempelai wanita, dan sedangkan wali hakim jika wali nasab tidak ada semua dan ada misalnya tetapi berhalangan hadir, atau ada tapi menyerahkan kepada hakim. Ada dua saksi, yaitu syaratnya laki-laki, Islam, baligh, berakal, yang sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara adil, dan tidak dalam haji atau umroh. Selanjutnya ada ijab qabul ya tentunya, yaitu perjanjian yang berupa perkataan dari pihak wali yakni ijab dan diterima oleh mempelai laki-laki yakni qabul, yang dinamakan dengan qabul. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya karena merupakan syarat nikah. Di sini ada syarat ijab qabulnya. Syaratnya diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir. Selanjutnya menyebut jelas pernikahan dan nama mempelai pria atau wanita. Larangan pernikahan dalam Islam ya. Selanjutnya di sini ada nikah mut'ah, yang mana pernikahan yang diniatkan dan diakadkan untuk sementara waktu saja, hanya untuk bersenang-senang misalnya ya, dalam seminggu 1 bulan, nah itu tidak boleh. Selanjutnya ada nikah syighar, adalah apabila seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan tujuan agar seorang laki-laki lain menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki pertama tanpa mas kawin, pertukaran anak perempuan. Selanjutnya nikah muhalil, ada juga menikah dengan pezina. Misalnya laki-laki pezina dan wanita pezina itu tidak diperbolehkan untuk menikah, haram ya, kecuali jika perempuan pezina itu atau laki-laki pezina itu sudah bertobat, maka halalkan perkawinan yang dilakukannya sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Ubaidah bin Abdullah dari ayahnya bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang bertobat dari dosa tidak ada lagi dosa baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian secara lahiriah perempuan pezina kalau benar-benar tobat maka dapat dikawinkan dengan laki-laki yang bukan pezina. Selanjutnya ada hukum munakahat. Hukum asal nikah adalah mubah menurut sebagian para ulama. Hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi, yang mana orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Nikah yang hukumnya sunnah ialah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk menikah. Yang kedua, nikah yang hukumnya wajib jika kondisi
sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti ini wajib nikah. Sebagai zina adalah perbuatan yang keji dan buruk yang dilarang oleh Allah, jadi mencegah ya. Selanjutnya yang ketiga, nikah yang hukumnya makruh. Apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Selanjutnya ada nikah yang hukumnya haram, yakni bagi seorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya dan apabila perempuan tersebut adalah mahramnya. Selanjutnya ada kafah. Dalam munakahat menurut Islam ini kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam perkawinan. Ini dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina hubungan rumah tangga yang islami insya Allah akan terwujud. Namun kafah ini menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan ketakwaan serta akhlak seseorang, bukan dari status sosial, keturunan dan lain sebagainya. Karena Allah itu memandang semua derajat seorang, baik itu orang Arab maupun non-Arab, miskin atau kaya, tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat ketakwaannya. Selanjutnya adalah talak ya. Talak ini mempunyai definisi perceraian, yang mana secara bahasa talak ini berarti pemutusan suatu ikatan, sedangkan menurut istilah adalah berarti pemutusan tali pernikahan. Talak tanpa adanya alasan merupakan suatu yang dimakruhkan, sebagaimana dari Thauban radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizi, di mana beliau menghasankannya. Di sini ada rukun talak yang ada 3. Yang pertama suami. Akan tetapi seorang suami tidak boleh mentalak istrinya apabila dia dalam keadaan mabuk atau marah. Selanjutnya istri, yaitu perempuan yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang mendapatkan talak. Yang selanjutnya yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat. Namun demikian ya, tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdeteksi di dalam hati mereka selama tidak mereka ucapkan atau kerjakan. Selanjutnya ada macam-macam talak. Banyak sekali, ada talak sunni, ada talak bid'ah, bain, roji, sari, kinayah, layas mu'alak, khairat tamlik, qalah kitabah, dan talak haram. Pemahaman yang perlu kita ingat yakni dari Umar. Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Tentunya bukan suatu kebetulan bila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu ya. Karena susunan kalimat di atas ini yang menunjukkan kejelian kita untuk memahami dengan iman bahwa kita harus berpikir 1000 kali. Sekian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.